Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 3A, gelombang 3 angkatan 24. Dengan saya, Belinda Sintia Rizky dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Dan di sini juga telah hadir teman-teman semua yang mari kita sama-sama simak perkenalan dari teman-teman yang sudah pada hadir. Silakan teman-teman. Perkenalkan, saya Istiqomah Dunggio dari Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Rahman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Kenalkan, nama saya Hastini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara. Kenalkan nama saya Nathanael Sumonugroho dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Nah, sekarang kan ini udah mencapai di nilai dasar terakhir ya, di nilai dasar ASN terakhir ya, ini kolaboratif. Nah, kalau dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Ada yang mau sharing pendapatnya nggak kegiatan yang berkaitan dengan kolaboratif? Izin menyampaikan pendapat Kak Belinda. Mungkin hmm, gagasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah penyerahan sertifikat PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun pada kolom kegiatan itu ada baiknya kita memasukkan dalam kolom kegiatannya ialah melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat hasil program PTSL kepada masyarakat di wilayah kerja tersebut. Mungkin Oke, demikian terima Kak kasih Belinda. atas ya, terima kasih Kak Ainun atas gagasannya ya. Baik teman-teman, kalau begitu kita akan mengangkat kegiatan yaitu melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat hasil program PTSL kepada masyarakat di wilayah kerja. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit pendapat terkait kegiatan penyerahan sertifikat PTSL. Adapun tahapan kegiatannya ini bisa kita bedah. Untuk yang pertama, kita dapat melakukan konsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan, daftar penerima sertifikat, serta perangkat administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyerahan. Lalu, kita juga perlu berkoordinasi dengan perangkat desa terkait jadwalnya, daftar penerima sertifikat, lokasi, serta perlengkapan administrasi juga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyerahan sertifikat. Lalu, kita juga jangan lupa bersurat kepada kepala desa atau lurah dalam rangka menginformasikan agenda penyerahan sertifikat ini serta daftar nama terlampir penerima sertifikat. Lalu, kita perlu menyiapkan dokumen, sertifikat, daftar penerima, serta perangkat dokumentasi seperti banner, meja, kursi, alat tulis, dan sistem absensi. Lalu kita juga perlu menyerahkan sertifikat itu secara simbolis kepada masyarakat disertai dengan penjelasan manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Setelah itu kita perlu mendampingi penerima sertifikat atau masyarakat dalam proses pengecekan data serta dokumentasi kegiatannya. Setelah itu kita mengumpulkan dokumentasi foto dan video kegiatan. Lalu yang terakhir yaitu kita membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada pimpinan. Nah, kalau dari kegiatan dan tahapan kegiatan ini bagaimana kira-kira outputnya teman-teman? Baik, untuk output atau hasil dari kegiatan penyerahan sertifikat PTSL ini, yaitu terrealisasinya penyerahan sertifikat tanah program PTSL pada masyarakat di wilayah kerja desa tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah sekaligus pemahaman yang baik mengenai manfaat dari kepemilikan tanah dan mencegah terjadinya sengketa karena telah memiliki sertifikat tanah. Terima kasih Kak Nathan atas outputnya ya. Baik, kalau begitu bagaimana nih kalau dikaitkan dengan substansi mata pelatihan kita, yaitu nilai dasar ASN kolaboratif, mungkin atau ada tambahan lain dengan nilai dasar ASN lainnya. Izin berpendapat, Kak Belinda, mengenai keterkaitan dengan
substansi berakhlak untuk tahapan masing-masing tahapan kegiatannya. Untuk tahapan kegiatan pertama, yakni berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan, daftar penerima sertifikat, dan lainnya itu berkaitan dengan tiga nilai dalam berakhlak, yakni akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kenapa akuntabel? Karena kita melaksanakan tugas berdasarkan arahan pimpinan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tanggung jawab. Dan kenapa kompeten? Karena kita mengidentifikasi kebutuhan administrasi kegiatan secara cermat agar pelaksanaannya berjalan secara efektif. Kemudian harmonis karena tentunya di sini kita menjalin komunikasi yang baik dengan atasan untuk menciptakan kesepahaman dan koordinasi yang lancar. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan kegiatan kedua yakni berkoordinasi dengan perangkat desa terkait jadwal kegiatan, daftar penerima sertifikat, lokasi penyerahan, serta kelengkapan administrasinya berkaitan dengan tiga nilai, yakni kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Untuk kolaboratif, dia berkaitan karena di sini kita bekerja sama dengan perangkat desa untuk memastikan kegiatan terselenggara dengan baik. Dan harmonis karena kita menjalin hubungan kerja sama yang saling menghargai dan menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak desa. Kemudian akuntabel karena kita memastikan setiap koordinasi terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk tahapan kegiatan ketiga, yakni bersurat kepada kepala desa atau lurah dalam rangka menginformasikan agenda penyerahan, itu berkaitan dengan tiga nilai, yakni akuntabel, kompeten, dan harmonis. Nah, akuntabel karena kita menyampaikan informasi yang resmi melalui surat sebagai bentuk tanggung jawab administratif. Kompeten karena kita menyusun surat secara profesional dan sesuai dengan format kedinasan. Dan harmonis karena kita menunjukkan sikap sopan dan menghargai mitra kerja dalam berkorespondensi. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan kegiatan keempat yakni menyiapkan dokumen sertifikat, daftar penerima, serta perangkat dokumentasi itu berkaitan dengan tiga nilai, yakni kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kompeten karena kita melakukan persiapan secara teliti untuk mendukung kelancaran acara. Kemudian akuntabel karena kita memastikan seluruh dokumen dan perlengkapan tercatat dengan baik serta terdistribusi dengan benar. Kemudian adaptif karena kita di sini siap menyesuaikan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Begitu. Untuk tahapan kegiatan kelima, yakni menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada masyarakat, itu berkaitan dengan tiga nilai, yakni berorientasi pelayanan, karena memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan informasi yang bermanfaat tentunya. Kemudian kompeten, karena kita menyampaikan informasi dengan jelas dan profesional, serta harmonis, karena kita menunjukkan sikap yang ramah dan menghargai kepada penerima sertifikat. Kemudian tahapan yang keenam yakni mendampingi penerima sertifikat dalam proses pengecekan data serta dokumentasi kegiatan itu berkaitan dengan tiga nilai juga, yakni berorientasi pelayanan karena kita membantu masyarakat untuk memastikan data sertifikat sesuai atau tidak. Kemudian kompeten karena kita di sini menguasai proses administrasi dan verifikasi data dengan baik. Serta kolaboratif karena kita bekerja sama dengan tim dan masyarakat untuk kelancaran kegiatan gitu. Kemudian untuk tahapan berikutnya, yakni mengumpulkan dokumentasi foto dan kegiatan itu berkaitan dengan tiga nilai, yakni akuntabel, adaptif, dan kompeten. Karena akuntabel itu karena kita menyediakan bukti kegiatan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, serta adaptif karena di sini kita menggunakan perangkat teknologi dengan efektif untuk mendokumentasikan kegiatan kita, serta kompeten karena kita mengatur dokumentasi agar hasilnya itu rapi dan mudah untuk kita arsipkan. Serta untuk tahapan kegiatan terakhir, yakni membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada pimpinan, itu berkaitan dengan tiga nilai, yakni akuntabel, kompeten, dan loyal. Karena akuntabel di sini kita menyusun laporan yang lengkap dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja kita. Kompeten karena kita mengolah hasil kegiatan menjadi laporan yang sistematif dan informatif, serta loyal karena di sini kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada instansi. Itu dari saya, Kak Belinda. Terima kasih Kak Isti atas pendapatnya ya untuk keterkaitan substansi pada nilai dasar ASN yaitu berakhlak.
Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, teman-teman ada yang mau sharing pendapatnya mungkin? Baik, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Untuk penyerahan sertifikat PTSL ini tentu saja akan berkontribusi terhadap visi Kementerian ATR BPN, yaitu pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Karena dengan adanya sertifikat tanah, maka pemilik tanah akan memiliki kepastian hukum terkait kepemilikan tanahnya, sehingga akan terhindar dari segala bentuk sengketa, karena sertifikat ini adalah bentuk kepastian hukum dan implementasi keadilan dalam kepemilikan tanah. Selain itu, dengan adanya penyerahan sertifikat tanah ini akan mendukung misi Kementerian ATR BPN untuk menyelenggarakan pengelolaan pertanahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Karena kita tahu bahwa sertifikat ini bisa dijadikan menjadi modal usaha dengan dengan baik baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Kak Nathan untuk pendapatnya terkait kontribusi kegiatan kita ini pada visi misi ATR BPN ya. Lalu bagaimana teman-teman untuk penguatan nilai organisasi? Izin berpendapat, Kak, untuk penguatan nilai organisasi pada output kegiatan ini. Yang pertama yaitu petugas memberikan pelayanan yang ramah dan informatif dengan menjelaskan manfaat, hak, dan kewajiban kepemilikan tanah agar masyarakat memahami pentingnya sertifikat sebagai bukti sah sesuai dengan nilai melayani. Kemudian, penyerahan sertifikat dilaksanakan sesuai prosedur dan standar pelayanan dengan verifikasi data yang akurat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan nilai profesional. Lalu, proses dilakukan secara terbuka dan transparan, disertai integritas petugas sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL dan layanan pertanahan sesuai dengan nilai terpercaya. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih Kak Tini dan teman-teman semua atas kontribusinya untuk kita sama-sama menganalisis keterkaitan kegiatan ini pada nilai dasar ASN yakni kolaboratif. Nah, untuk kalau begitu, mungkin saya izin akhiri untuk diskusi kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.